tangkap, adili Gibran. Karena dengan dua-duanya ini nanti rontok, insya Allah kita bisa benahi negeri ini. Karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya. Dan dinastinya yang sekarang mau manggung, dan Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Dili dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi, karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kalau ngeliatin video yang di awal tadi ya, mau balik ngatain tapi apa bedanya jadinya? Sama aja kayak mereka ya, yang suka ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang, merasa benar sendiri ya. Luar biasa. Gibran dibilang cacat demokrasi, cacat ini, cacat itu ya, penyakit bangsa, Jokowi dan keluarga. Aduh, muak juga dengarnya. Muak juga dengarnya. Nggak habis-habis penyakit hati orang ini. Ya lah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan, tonton pendapat atau respon dari netizen lainnya ya. Lanjut. Halo, bangun, udah siang. Tidur jangan terlalu miring, jadi mimpinya kayak gitu. Sekarang gua mau nanya sama lu, Pak Jokowi maling apa lu suruh adili? Maling apa Pak Jokowi lu suruh adili? Hah? Jangan jadi seorang munafik lo. Lu udah merasakan kan pembangunan yang hasil semua karya Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi nggak turun langsung ngaduk-ngaduk semen. Setidaknya 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, lu pasti ngalamin semua kan. Gua rasa bansos juga lu paling depan ngantrinya. Nyadar, insaf, jangan kedengkian terus yang lu simpen ya. Ini era Pak Prabowo ya, kalau ngomong hati-hati ya. Pak Prabowo mengagumi Pak Jokowi. Pak Jokowi kata Pak Prabowo bagian dari dia. Hati-hati lu Bu ya. Gue berharap di zaman Pak Prabowo, gue nggak suka nih orang-orang yang kayak gini. Pak Prabowo tindak tegas yang orang kayak gini. Nggak usah dikasih berkeliaran terus orang-orang yang kayak gini, yang selalu memfitnah, adili Pak Jokowi. Emangnya maling harta banda lo? Nah, rakyat Indonesia ya, hampir 80% menyukai kinerja Pak Jokowi. Lu satu RT kira-kira ada nggak yang suka sama lu? Pakai ya, hidup susah, jangan lu bikin susah. Coba kalau lu berani, lu cemooh Pak Prabowo ya. Oke, jangan Pak Jokowi aja. Ini zamannya Pak Prabowo. Ingat, ini zamannya Pak Prabowo. Oke teman-teman, kita rakyat Indonesia harus bangga pencapaian beliau. Jangan yang kayak gitu julid. Dia udah nggak kontribusi apa-apa sama negara, tapi bacotnya udah kayak sampah. Selamat malam. 58% rakyat Indonesia itu menginginkan Prabowo Gibran untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Sudah terpilih secara demokrasi ya, sudah sah dilantik, bahkan sekarang sudah mulai bekerja. Masih saja dengan segala cara Barisan Sakit Hati ini memprovokasi
rakyat agar percaya sama mereka, agar mengikuti mereka, agar juga ikut koar-koar minta Jokowi, ke semua keluarga Jokowi itu diadili. Gibran minta diganti, ya. Manalah mungkin 58% rakyat Indonesia menginginkan Prabowo Gibran itu memimpin Indonesia. Nah, sedangkan yang ingin minta ganti, yang demo-demo yang segelintir aja itu, yang 1-2 RT, ngada-ngada. Aduh, lanjut lagi. Pasukan sakit hati ini kapan sembuhnya ya? Kok nggak sembuh-sembuh? 2 periode Pak Jokowi sakit hati, marah-marah, asal komentarnya menyakitkan. Jangan pelihara kebencianmu, sakit hatimu itu loh. Kasihan aku lihat kamu. Kalau nggak suka di Indonesia ini pergi. Ini Pak Prabowo juga serba salah dibuatnya lagi. Cobalah ya, zamannya Pak Jokowi saya buat PT tentang DIKN. Tidur di, bukan rumah sih, sebenarnya bukan rumah, itu kayak bedeng-bedeng gitulah. Dindingnya triplek, bukan bangunan yang mewah. Apa dibilang si pasukan sakit hati? Menghabiskan uang rakyat. Berapa miliar itu? Miliar. Kau bilang miliar, udah dilihat matamu ke sana rupanya. Kau bilang miliar. Tapi memang begitu, kalau sakit hati pembenci, apapun yang dibuat orang bagus tidak akan bagus di matanya. Pencitraan itu Pak Jokowi. Pencitraan katanya. Coba. Nah sekarang Pak Prabowo dibikin lagi komentar-komentarnya. Ini Pak Prabowo kan membawa menteri-menterinya itu ke Magelang kah kemana itu. Nah jadi mereka nginap, dibuatlah tenda. Tenda ini isinya, namanya tenda itu kan panas di dalamnya kan. Pasang AC lah, ditaruhlah bersih, rapi gitu. Dibuatlah horden dirapikan seperti hotel mewah lah gitu. Padahal kalau menurut aku berapa sih itu dibuat horden aja kok di situ. Tempat tidur ya layak tempat tidur kok. Bukannya emas tempat tidurnya. Enggak. Baru dibuat ini di situ ya selayaknya bagaimana satu kamar lah. Dibilang itu tempatnya terlalu mewah. Mana? Mau kalian itu apa sih? Semua serba salah sama kalian. Ya. Kalau nggak suka kalian tinggal di Indonesia ini, pergi. Minggat sana minggat. Nggak usah di sini bikin gaduh terus. Semua serba salah, nggak ada benernya kepala negara sama kalian. Nggak tahu apa yang kalian pelihara di hati kalian itu. Rasanya pengen. Iyalah. Nggak tahu lah aku bilangkannya. Kok bisa ya dipelihara sakit hati begitu lamanya? Apa nggak menderita kau pelihara sakit hatimu? Woi, bangun kau dari tidurmu. Kau pelihara sakit hatimu, kau pupuk. Diobati kek. Ngeri betul. Keturunan apa sih kalian itu? Semua serba salah. Nggak bisa kehendak kita itu kita tanamkan untuk orang lain tuh nggak bisa. Mereka juga dipilih rakyat, bukan dirinya sendiri yang mau di situ. Mungkin kalau bapakmu disuruh di situ nggak sanggup menjalankannya. Gibran udah pilihan rakyat, masih terus diejek-ejek. Nggak ada bagusnya di mata kalian itu siapapun yang duduk di situ. Nggak ada bagusnya. Karena otak kalian sudah nggak bagus. Itulah itu. Ngeri, jahat kalian. Karena ini adalah penyakit bangsa. Ini penyakit negara. Awak pikir Pak Tua ini udah sembuh, rupanya makin parah. Ya, Pak Tua jangan semangat kali, nanti terkincit dalam celana, ya kan? Saking semangatnya, menggebu-gebu, terkincit dalam celana. Pak Tua bilang ya kan, tangkap adili Gibran karena dengan dua-duanya ini nanti rontok. Insya Allah kita bisa benahi negeri ini karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya yang sekarang mau manggung
adalah Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak azazi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya itu menjadi tidak layak Gibran ya menjadi wakil presiden. Adili dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi, karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Pak Tua, makin lucu aja Pak Tua ini. Ya, Pak Tua minta tangkap Gibran berdasarkan apa Pak Tua? Berdasarkan apa? Anda mau ngadili Gibran? Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Pupu papa kan kalian sendiri yang buatnya. Pura-pura pula kalian nggak tahu. Rezim Jokowi. Sejak kapan pula Pak Jokowi rezim? Kalau rezim Pak Jokowi ya kan, rezim Jokowi. Kalau rezim Pak Jokowi nggak bisa kalian keluar kemarin. Ya, udah penuh kalian di Hotel Prodeo kemarin. Kalau Pak Jokowi itu rezim. Habis itu sekarang mau manggung. Memangnya kau pikir mau konser manggung? Pak Tua. Nggak tobat Pak Tua yang satu ini. Kalau udah masalah Pak Jokowi yang menggebu-gebu sampai terkincit dalam celana ini. Ya, bilang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak azazi, cacat moral, cacat agama. Padahal dia sendiri yang cacat. Ya, cacat moral, cacat agama, cacat semualah, cacat jiwa. Ya kan? Pokoknya itu pokoknya Gibran itu tidak layak ya menjadi wakil presiden. Jadi yang layak siapa? Anies Baswedan. Kau pikir Anies Baswedan itu tak cacat juga? Tak cacat moral juga, tak cacat agama juga. Kau pikir alim kali juga? Ya, yang menghina Bapak Prabowo kemarin waktu debat, yang memberikan nilai 11 dari 100. Ya, itu yang mau dibanggakan. Soalim, kayaknya dia paling alim lah di Indonesia ini. Ya kan, padahal munafik. Adalah penyakit bangsa. Kalian semua nih penyakit bangsa. Ya, penyakit negara. Kalian semua penyakit negara. Kerja kalian cuman provokator. Buat ribut aja di Indonesia ini. Provokator, adu domba. Itu aja kerja kalian. Sebenarnya kalian ini semuanya sampah masyarakat yang harus ya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Kalau manfaatnya kalian di Indonesia ini, apa yang kalian buat untuk negara Republik Indonesia ini? Kalau Pak Jokowi masih ada yang dibuatnya untuk negara Republik Indonesia ini, ya, masih dibangunnya negara Republik Indonesia ini. Kalian sendiri apa yang kalian buat? Selain keributan, yang cocok disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini adalah kalian semua yang provokator, tukang adu domba, membuat keributan. Semenjak Anies, ya kan, ikut pilgub, ribut kalian, ya kan, mengatasnamakan agama. Sekarang kalah lagi dia di capres, ribut lagi. Nanti tahun 2029 ya kan, kalau boleh, tahu usah lagi ikut, menyemak aja di negara Republik Indonesia ini, bikin ribut aja. Bukan berfungsi juga dia di negara Republik Indonesia ini, bukan ada juga dikasihnya ya apa-apa di negara Republik Indonesia ini. Ribut aja. Buat Pak Prabowo Pak, ya, orang-orang kayak gini Pak, demo-demo ini ya disingkirkan lah Pak. Biar pelajaran sama orang ini. Jadi nggak ada lagi yang berani ribut. Nanti kalau udah pindah ya kan, ibu kota ke IKN, ya kan, nggak bisa lagi kalian demo. Karena apa? Jauh ongkosnya ya kan? Jauh. Mau terbang ke sana itu kan pakai ongkos. Nggak mungkin rame-rame kalian ke sana dibiayai sama Cukong. Sementara Cukong udah kena tangkap ya. Mana bisa lagi. Mudah-mudahan cepat lah pindah ya kan. Biar bapak ini tobat dia. Nggak ada lagi mau di demo, jauh. Nggak ada yang ngasih ongkos pesawat dia ke Kalimantan. Ya. Itu makanya kemarin orang di demo mati-mati nggak mau IKN itu ibu kota dipindah. Karena apa? Nggak bisa demo. Tobat Pak. Umurnya maghrib. Nanti masuk. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini ya.
Itulah tadi komentar-komentar atau respon para netizen Indonesia yang cerdas ya terkait keluar-keluarnya para pembenci pemerintahan Joko Widodo, pembenci pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin memasukkan wapresnya Prabowo. Aduh. Ya dah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan mau kita dibuat gaduh. Salam.